Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bareng saya, Dr. Kerti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai materi kuliah, yaitu gangguan mental organik. Apa saja sih yang termasuk gangguan mental organik? Yuk, tonton terus video ini. Jadi, definisinya gangguan mental organik itu merupakan suatu gangguan mental yang berkaitan dengan penyakit atau gangguan sistemik atau gangguan pada otak yang dapat terdiagnosis tersendiri. Jadi disfungsi dapat bersifat primer itu ada di otak maupun sekunder di luar otak atau dari sistem yang sistemik. Misalnya akibat gagal ginjal, jadi kadar uriumnya tinggi, sehingga pasien mengalami dengan kesadaran atau delirium. Gangguan mental organik ini dapat dibuktikan dengan adanya kesan yang kuat melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, ataupun pemeriksaan penunjang bahwa ada suatu penyakit yang mendasari. Gambaran utamanya ada 3. Yang pertama itu adalah gangguan fungsi kognitif. Jadi termasuk gangguan pada memori, gangguan pada intelektual, gangguan dalam kapasitas belajar. Yang kedua itu gangguan sensorium, jadi kesadaran sama perhatian atau attention-nya. Yang ketiga adalah sindrom dengan manifestasi yang menonjol. Bisa gangguan pada persepsi berupa halusinasi, biasanya kalau organik itu halusinasi visual atau halusinasi taktil. Atau bisa juga pada isi pikirannya berupa waham atau delusi. Atau gangguan pada suasana perasaan dan emosinya, bisa pasien menjadi marah-marah. Oke, ini menurut PPDGJ 3 ya. PPDGJ 3 itu mengacu pada ICD-10. Jadi yang termasuk pada gangguan mental organik yaitu ada F00, demensia pada penyakit Alzheimer, ada demensia vaskuler, ada demensia pada penyakit lain YDK, ada demensia YTT, ada sindrom amnestik organik bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya, ada delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya, yang terdiri dari delirium tak bertumpang tindih dengan demensia atau delirium bertumpang tindih dengan demensia, delirium lainnya atau delirium YTT. Atau F06, yaitu gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik, atau F07 gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit kerusakan dan disfungsi otak, serta F09 gangguan mental organik atau simptomatik YTT. Oke. Yang pertama kita bahas di sini adalah utamanya kita bahas pada kuliah kali ini yang pertama delirium, kemudian yang kedua demensia, yang ketiga gangguan amnestik, dan yang keempat adalah gangguan kognitif yang tak tergolongkan. Di sini kita mengenal istilah gangguan neurokognitif atau neurocognitive disorder. Apa itu? Jadi itu ada satu terdiri dari delirium, baik delirium atau other specified delirium atau unspecified delirium, atau gangguan neurokognitif mayor dengan berbagai macam etiologinya, atau gangguan neurokognitif minor dengan bermacam etiologinya. Jadi kalau pengklasifikasian yang ini itu berdasarkan DSM-5 yang terbaru. Kemudian gangguan neurokognitif mayor atau minor itu diklasifikasikan kembali sehingga terbagi menjadi 13 etiologi, 13. Jadi yang pertama itu adalah penyakit Alzheimer, yang kedua adalah frontotemporal, yang ketiga adalah Lewy body, yang keempat adalah vaskuler, yang kelima adalah cedera kepala, yang keenam adalah induksi substansi atau obat, yang ketujuh infeksi HIV, yang kedelapan penyakit prion, yang kesembilan penyakit Parkinson, yang ke-10 penyakit Huntington, yang ke-11 kondisi medis lain, yang ke-12 etiologi multiple, dan yang ke-13 adalah yang tidak ditentukan. Oke, yang pertama kita mulai start dengan gangguan mental organik yang paling umum kita temukan di rumah sakit atau di tempat kita praktek mungkin nantinya itu adalah delirium. Jadi delirium itu merupakan suatu gangguan kognitif yang berfluktuasi dengan onset akut disertai gangguan kesadaran. Jadi fluktuasinya pasien sundowning ya, makin sore kesadarannya justru berkabut. Tuh. Sedangkan pagi kelihatan dia seperti biasa. Delirium ini merupakan suatu sindrom, bukan penyakit, dan mempunyai banyak penyebab yang kesemuanya menghasilkan gambaran dalam tanda dan gejala klinis yang serupa, serta berhubungan dengan derajat kesadaran dan gangguan kognitif. Onset mendadak dalam hitungan jam atau hari itu dan perjalanannya sangat bersifat singkat dan berfluktuasi, serta penyembuhannya cepat bila penyakit yang mendasarinya dapat diidentifikasi dan dieliminasi. Jadi secara epidemiologi kita lihat di sini prevalensinya sebesar 0,4% pada usia di atas 18 tahun dan 1,1% pada usia di atas 55 tahun. 10-30% penderita itu dirawat di rumah sakit. Dengan 30% penderita itu terdapat pada perawatan intensif bedah dan jantung.
40-50% itu dalam pemulihan post-op, terutama faktor dari tanggul. 90% itu pada pasien dengan post-kardiotomi, 20% pada penderita dengan luka bakar, 30-40% itu pada penderita AIDS, dan 80% pada penderita penyakit terminal. Di sini ada beberapa faktor risiko dari delirium. Yang pertama usia, jadi usia semakin tua meningkatkan risiko terjadinya delirium. Yang kedua polifarmasi, jadi semakin banyak mempergunakan obat-obatan, maka risiko untuk terjadi delirium pada seorang pasien itu semakin meningkat. Yang ketiga masalah medis yang multiple, misalkan pasien itu memiliki penyakit jantung, diabetes, CKD, itu risikonya lebih tinggi untuk mengalami delirium. Yang keempat ada riwayat ketergantungan alkohol dan hipnotik sedatif. Dan yang kelima adalah luka bakar yang cukup parah. Kemudian yang keenam pasien adalah pasien post-op, khususnya kardiotomi dan operasi tanggul. Yang ketujuh pasien dengan HIV/AIDS atau B24. Yang kedelapan pasien dengan hipoksemia. Yang kesembilan faktor risiko delirium adalah insufisiensi organ. Dan ke-10 kelainan otak yang telah ada sebelumnya, misalkan pasien memang memiliki demensia. Jadi demensia itu juga meningkatkan risiko terjadinya delirium. Jadi berdasarkan PPDGJ 3, bagaimana diagnosis delirium? Yang pertama harus ada gangguan kesadaran dan perhatian. Jadi taraf perhatiannya atau kesadarannya itu berkabut sampai paling parah ada terjadi koma, atau kemampuan mengarahkan, memusatkan, dan mengalihkan perhatian dari pasien itu menurun, terganggu dia. Yang kedua, itu gangguan fungsi kognitif secara umum. Jadi terjadi distorsi, persepsi, ilusi, dan halusinasi. Jadi seringkali kita temukan pada pasien dia mengalami halusinasi visual atau halusinasi taktil. Di sini juga ada hendaya dalam daya pikir dan pengertian abstrak dengan atau tanpa waham bersifat sementara, namun sangat khas terdapat inkoherensi ringan. Jadi pasien biasanya dikonsulkan dari TS terkait kepada kita, psikiater atau psikiatri itu dengan keluhan bicara yang kacau. Kemudian selanjutnya, masih dalam gangguan fungsi kognitif, kita temukan dia hendaya, daya ingat segera dan jangka pendek, namun jangka panjang relatif masih utuh. Jadi misalnya kita tanya, ibu tadi makan apa, dia nggak ingat. Ibu tadi kemarin malam yang nungguin siapa di rumah sakit, pasiennya nggak ingat. Jadi ada gangguan di situ. Yang ketiga, itu adanya suatu gangguan psikomotor. Jadi di sini bisa hipo atau hiperaktivitas. Jadi delirium pun nanti akan dibedakan menjadi dua, delirium yang hiperaktif dan delirium yang hipoaktif. Jadi tidak selalu pasien delirium itu akan gelisah, justru kadang terlihat seperti orang yang cenderung untuk tidur gitu. Pada gangguan psikomotor ini juga bisa kita temukan arus pembicaraan dari pasien bertambah atau berkurang, waktu dia bereaksi lebih panjang, dan reaksi terperanjat yang lebih meningkat. Yang keempat kita sering temukan pada delirium adalah gangguan siklus tidur bangun. Jadi insomnia atau waktu tidur terbalik. Jadi pagi dia tidur, malam dia sulit tidur sehingga dia menjadi gelisah. Dan gejala ini memburuk pada malam hari yang tadi saya sudah katakan yang namanya sundowning, dan pasien mungkin mengalami mimpi buruk yang pada akhirnya berlanjut pada halusinasi. Kemudian yang kelima itu kita bisa temukan adalah adanya gangguan emosional pada pasien, misalkan yang sebelumnya orangnya polos, ramah, sabar, jadi ketika delirium menjadi marah, depresi, cemas, kadang dia eufori gitu. Yang keenam, kriteria diagnostiknya adalah onsetnya sangat cepat, berfluktuasi sepanjang hari, bisa membaik atau berlanjut, tapi umumnya kurang dari 6 bulan. Sedangkan menurut DSM-5, pedoman diagnostiknya yang pertama itu ada gangguan perhatian, jadi berkurangnya kemampuan untuk mengarahkan fokus, tekanan mengalihkan perhatian, serta gangguan kesadaran, jadi kurangnya orientasi pada lingkungan. Sebenarnya intinya hampir mirip ya dengan PPDGJ 3. Yang kedua, itu gangguan berkembang dalam periode yang sangat singkat di sini. Kata kuncinya, dia bersifat akut gitu. Dan terjadi perubahan perhatian dan kesadaran. Ini penting. Kesadarannya berubah. Dan tingkat kepalanya cenderung berfluktuasi dalam satu hari. Dia harus akut, ada perubahan kesadaran dan fluktuasi. Itu kata kuncinya. Dan yang ketiga itu adalah gangguan dalam kognitif. Misalkan bisa defisit memori, bisa disorientasi, bisa gangguan pada bahasa, visuospasial atau persepsinya. Yang keempat, gangguan pada kriteria tadi, kriteria A dan C tidak dapat dijelaskan lebih baik oleh gangguan neurokognitif yang sudah ada sebelumnya, atau yang sudah ditegakkan, atau yang sedang berkembang, dan tidak terjadi dalam konteks tingkat dorongan yang sangat berkurang, misalnya koma. Dan yang kelima, ada bukti dari riwayat dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium bahwa gangguan merupakan konsekuensi fisiologis dari gangguan medis lain, baik
yaitu intoksikasi atau withdrawal substansi atau paparan terhadap racun atau akibat etiologi yang multiple. Jadi ini ya, kita melihat bagaimana kita mengevaluasi suatu pasien dengan delirium. Kita lihat dulu riwayat penyakitnya. Jadi ada beberapa clue menuju etiologi di sini yang kita lihat, apakah di sana ada gangguan tidur atau gangguan bangun, ada deprivasi sensori, dan bagaimana riwayat pengobatan sebelumnya. Kemudian kita lihat onset dan durasi. Jadi harus kita pastikan dari review catatan perawat atau mungkin keluarga yang menunggu, onset dari delirium itu harus akut dan fluktuatif. Biar kan makin sore kondisinya itu makin jelek tuh sundowning. Dan kita lihat apakah ada episode yang sama sebelumnya. Kita cek dari review medical record. Kenapa? Karena pasien yang sebelumnya sudah mengalami delirium, misal pernah opname di rumah sakit, itu akan kecenderungan meningkat mengalami delirium kembali pada episode opname pada berikutnya. Pada pemeriksaan fisik di sini kita lihat apakah ada lokalisasi tanda neurologis baik dengan CT scan, MRI atau EEG. Misalkan di sini kita lihat pasiennya ada stroke, mungkin stroke juga bisa menyebabkan delirium. Jadi kita cari apa sih etiologi yang mendasarinya. Kemudian atau mungkin ada tanda adrenergic yang menonjol, misalkan demam. Kita spesifik lagi apakah ini akibat mungkin di bidang psikiatri, apakah akibat putus asa, ataukah mungkin memang kondisi medis tertentu yang menyebabkannya. Misalnya sepsis akibat infeksi karena gangren pada food diabetik, misalkan seperti itu. Atau pada pemeriksaan fisik kita lihat apakah ada indikasi penyalahgunaan zat, misalkan di lipatan-lipatan tangannya ini kita lihat apakah ada bekas-bekas scaring, bekas suntikan. Itu kalau misalkan ada, kita lihat screening toksikologi, mungkin deliriumnya itu delirium terkait dengan penggunaan zat. Kemudian kita lihat juga ada kejadian penyakit atau kegagalan organ nggak, kayak tadi kita cek dari lab atau radiologi yang sesuai. Siapa tahu misalkan pada contohnya pasien dengan transaminitis, gagal hepar, atau gagal ginjal pada CKD, itu uriumnya tinggi, itu bisa menyebabkan delirium. Karena prinsipnya delirium itu harus ditangani kausanya. Gitu. Apa kausa yang menyebabkan delirium? Sambil kita menata laksanain dari bidang psikiatri itu gaduh gelisah atau mungkin gangguan yang mengganggu dari pasien insomnianya kah, seperti itu. Status gizi itu penting karena malnutrisi dan hidrasi itu meningkatkan risiko terjadi delirium. Dan kita lihat apakah ini akibat suatu komplikasi post-stroke. Dari laboratorium kita cek bagaimana kadar obat dalam darah, screening metaboliknya, screening hematologinya, screening endokrinologi. Karena baik hal ini semua dapat menjadi faktor risiko sebagai etiologi penyebab delirium dari pasien. Apa sih diagnosis banding dari delirium? Jadi diagnosis bandingnya yang paling sering adalah demensia. Namun apa bedanya? Jadi demensia itu bersifat progresif, irreversible, tidak fluktuasi, dan diawali oleh beberapa gejala. Bisa aja demensia itu kelihatan juga pasiennya gaduh gelisah, tapi dia lebih onsetnya itu lebih insidious gitu, insomnia tuh. Tapi demensia kesadarannya jernih, itu bedanya. Sedangkan pada delirium, onsetnya itu akut, jelas tahu tiba-tiba aja dia gelisah gitu. Dan bisa reversible. Kalau etiologinya kita ketahui dan kita obati, misalkan pada kasus CKD dia hiperuremikum, terus dia sudah mengalami hemodialisa, kemungkinan dia deliriumnya juga membaik. Dan khas pada delirium itu dia berfluktuasi, sore makin jelek. Dan gejalanya itu sangat luas. Dan yang paling khas di sini harus ada gangguan kesadaran yang tidak ditemukan pada demensia. Kemudian yang kedua, diagnosis banding dari delirium itu adalah skizofrenia dan manik. Jadi karena sama-sama kelihatan ada halusinasi dan waham ya. Namun apa bedanya? Halusinasi dan waham pada skizofrenia itu lebih konstan, lebih terorganisasi. Dan pada skizofrenia dan manik kita tidak temukan gangguan kesadaran. Sedangkan pada delirium itu halusinasi dan wahamnya agak sedikit berbeda dengan skizofren. Halusinasinya cenderung lebih ke halusinasi visual atau taktil. Dan pada delirium kita temukan ada gangguan kesadaran dan disorientasi, baik disorientasi tempat, waktu, ataupun orang. Gejala lain yang sebagai diagnosis banding delirium adalah depresi, khususnya pada delirium yang hipoaktif. Jadi pasien kelihatannya tidak bertenaga atau cenderung tertidur. Namun perlu sangat dibedakan, depresi itu kesadarannya jernih dan ditemukan gejala lain seperti hilang minat dan kegembiraan, ada mungkin keinginan bunuh diri, nafsu makan berkurang, itu ditemukan pada delirium. Lalu bagaimana penata laksanaan delirium?
Jadi penata laksanaan di sini pilihannya, kalau pasien itu adalah gelisah atau tipe hiperaktif, kita berikan haloperidol. Jika diagitasinya ringan, dan pasien ini terutama biasa usia lanjut, kita berikan dosis awalnya 1-2 mg intraoral per hari. Tapi kalau agitasinya sedang, kita bisa berikan haloperidol dosis awal 4 mg per hari dalam dosis terbagi, atau agitasi yang berat kita bisa berikan dosis sebesar 6-10 mg. Namun perlu dipertimbangkan pemberian obat-obatan ini dengan kondisi medis yang mendasari pasien. Jangan sampai obat yang kita berikan justru memperparah kondisi medis dari pasien itu sendiri. Dan yang paling utama, jangan sampai lupa, adalah terapi penyakit atau kelainan yang mendasari. Jadi TS leader, misalkan pada kondisi CKD, konsultan ke kita karena delirium, kita harus mengikuti bahwa dari TS leader itu kondisi deliriumnya membaik jika kondisi hiperuremicum pada kasus CKD itu membaik. Jadi paling utama tetap adalah kelainan yang mendasari. Lalu bagaimana prognosis dari delirium? Delirium itu tentu seperti kita ketahui merupakan suatu prognosis yang buruk. Setelah kita mengidentifikasi dan memberikan terapi sebagai apa faktor penyebab dari terjadi delirium, biasanya gejala delirium akan membaik dalam waktu 3-7 hari dan dalam waktu 2 minggu akan pulih sempurna. Namun, semakin tua usianya, semakin dia lama mengalami delirium, lama pemulihannya itu lebih lambat gitu. Dan angka mortalitasnya cukup tinggi ya. Kalau dalam 1 bulan itu sebesar kurang lebih 15%, 3 bulan itu 23-33%, 6 bulan itu adalah 20-50%, dan 1 tahun itu lebih dari 50%. Dan yang kedua, kita bahas gangguan mental organik yang sering kita temui itu adalah gangguan amnesia. Apa itu? Jadi gejala tunggal dari amnesia adalah gangguan daya ingat yang dapat menyebabkan hendaya. Harus ingat bedakannya dengan yang tidak, itu karena ada hendaya dalam fungsi sosial dan pekerjaan. 3 variasi dari berdasarkan etiologi, bisa karena kondisi medis umum, misalkan akibat cedera kepala, bisa akibat substansi, bisa karena intoksikasi karbon monoksida atau konsumsi alkohol yang kronis, atau yang ketiga kausanya tidak jelas. Jadi variasinya berdasarkan berapa lama berlangsungnya amnesia ini, ada yang transien, ada yang kronik. Transien itu kurang dari 1 bulan dan kronik itu lebih dari 1 bulan. Namun paling sering kondisi amnesia ini kita temukan pada penggunaan alkohol dan trauma kepala. Jadi di sini beberapa etiologi yang sering menimbulkan amnesia, yaitu yang pertama kondisi medis sistemik atau defisiensi tiamin. Tiamin ini merupakan suatu vitamin B ya, jadi dapat menyebabkan sindrom Korsakoff. Ini juga bisa diakibatkan oleh penyalahgunaan alkohol yang kronis. Yang kedua adalah hipoglikemi, sehingga tidak ada sumber energi atau ATP yang digunakan oleh otak kita untuk bekerja. Yang ketiga, kondisi otak primer, itu contohnya bisa kejang, trauma kepala, bisa tumor, bisa cerebrovaskular pada otak, atau prosedur bedah pada otak, atau justru encefalitis pada otak, atau hipoksia, atau transient global amnesia, atau akibat ECT. Kalau pasien post ECT biasa ada amnesia transient, atau sklerosis multiple. Atau yang keempat, itu penyebab yang berhubungan dengan zat yang tadi saya katakan adalah penggunaan alkohol yang kronis, atau penggunaan benzodiazepin, atau adanya suatu neurotoksin. Lalu bagaimana diagnosis bandingnya? Jadi amnesia itu DB-nya bisa kita lakukan dengan Alzheimer. Jika pada amnesia kita temukan onsetnya mendadak, perjalanannya bisa statis atau membaik, dan yang dalam memorinya yang terganggu adalah memori anterograd, sedangkan memori retrogradnya itu secara waktu temporal saja terganggu. Memori episodik juga terganggu, namun memori semantik, bahasa, praksis atau fungsinya itu masih intak. Bedakan dengan demensia Alzheimer. Kalau demensia Alzheimer itu onsetnya insidious. Kita tidak tahu kapan benar-benar pasien itu mengalami gangguan dalam mengingat sesuatu, tahu-tahu sudah tahap yang parah saja. Dan dia bersifat deteriorasi progresif. Pada demensia Alzheimer, kita temukan semua memori anterograd, retrograd, episodik, semantik itu terganggu. Bahkan kemampuan berbahasa dan praksisnya pun terganggu. Bedanya dengan amnesia dan delirium, pada delirium itu kesadarannya itu terganggu, sedangkan pada amnesia kesadarannya masih jernih.
dan BD yang lainnya adalah penuaan normal. Sedangkan pada aging yang normal, pasien tidak ada hendaya, jadi pasien masih bisa misalkan ke pasar untuk belanja walaupun lupa-lupa di ringan. Kadang pasien juga masih bisa mengurus dirinya sendiri, seperti itu. Bedakan juga dengan diagnosis klinik, yaitu gangguan disosiatif atau gangguan buatan. Penata laksanaannya pada amnesia kita melakukan pendekatan primer. Artinya apa? Artinya kita menangani apa penyebab utamanya. Misalkan penyebab utamanya karena hipoglikemia, ya kita kasih pasien itu adalah dextrose gitu, kasih glukosa. Kalau misalkan penyebabnya karena stroke, tangani dulu stroke-nya dari pasien. Kalau trauma kepala, ya tangani trauma kepalanya gitu. Jadi di sini ada keterkaitan dengan bidang TS terkait ya. Kalau misalkan memang karena misalkan encefalitis, itu mungkin kita perlu berkolaborasi dengan TS neurologi. Walaupun pasien mengalami amnesia, kita harus tetap memberitahukan mengenai tanggal, waktu, dan lokasi di mana pasien itu berada, karena hal ini membantu mengurangi kecemasan pasien. Setelah terjadi suatu resolusi dari episode amnesia, psikoterapi baik kognitif, suportif, atau dinamik itu dapat kita berikan untuk membantu pasien. Yang ketiga, gangguan mental organik yang sering kita temukan adalah demensia. Menurut PPDGJ 3 ya, demensia itu merupakan suatu sindrom akibat penyakit atau gangguan otak yang bersifat kronik progresif, di mana terdapat gangguan fungsi luhur kortikal yang multiple, jadi multiple higher cortical function, dan termasuk di dalamnya ada gangguan pada daya ingat, daya pikir, orientasi, daya tangkap, atau comprehension, berhitung, belajar, berbahasa, dan daya nilai atau judgment. Dan di sini gangguan kognitif itu semua tanpa adanya gangguan kesadaran. Itu yang membedakan demensia dengan delirium. Di sini perbedaan pedoman diagnostik dari DSM-5 dan PPDGJ, meskipun intinya hampir sama. Pada PPDGJ 3 itu adanya penurunan kemampuan daya ingat dan daya pikir sampai mengganggu kegiatan harian seperti mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, serta BAB atau BAK. Dan tidak ada gangguan kesadaran atau clear consciousness, di mana gejala dan disabilitas sudah nyata untuk paling sedikit 6 bulan. Sedangkan menurut DSM-5, itu adanya suatu penurunan kognitif yang signifikan dibandingkan tingkat sebelumnya dalam satu atau lebih bidang kognitif. Apakah perhatian kompleks, fungsi eksekutif, proses belajar dan memori, bahasa, persepsi motorik, dan kognisi sosial. Turunan kognitif itu mengganggu kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, yaitu minimal membutuhkan bantuan dengan aktivitas alat bantu yang kompleks dari kehidupan sehari-hari, seperti misalnya membayar tagihan atau mengatur obat. Penurunan kognitif tidak terjadi secara eksklusif dalam perjalanan delirium, dan penurunan kognitif tidak dapat dijelaskan lebih baik oleh gangguan mental lain, misalnya gangguan depresi mayor atau schizophrenia. Ini tadi dari pedoman diagnostik DSM-5. Jadi adakah tentukan adanya gangguan perilaku? Jadi kita ada tambahan karakter di sini tanpa gangguan perilaku atau dengan gangguan perilaku. Dan kita sebutkan gangguannya apa, apakah misalkan gejala psikotik, atau gangguan mood, atau agitasi, atau apatis. Yang kita sebut dengan behavioral psychological symptom of dementia, PTSD. Jadi pada pasien demensia mungkin kita lihat karakternya pasien jadi lebih marah-marah, suka ngumpulin barang-barang yang tidak jelas, suka wandering, atau moodnya labil, dia insomnia, jadi atau justru dia menjadi lebih paranoid atau curiga. Kemudian demensia itu perlu juga kita klasifikasikan berat ringannya. Keparahan gejala ringan mungkin dia masih mampu untuk aktivitas, namun sedikit mengalami kesulitan dalam memakai alat bantu kehidupan sehari-hari. Misalnya dia kesulitan pasien ini mengelola uang, kesulitan melakukan pekerjaan rumah tangga. Kalau dalam tahap yang sedang, dia sulit mengatur aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya harus makan atau berpakaian itu perlu dibantu. Atau pada kondisi tahap yang berat, sepenuhnya dia bergantung pada pengasuhnya. Jadi di sini gambaran klinisnya itu gejala demensia dibedakan jadi dua, ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Kalau yang kognitif itu fungsi kognitifnya menurunnya kayak tadi, daya ingatnya, daya pikirnya, memorinya, kemampuan berbahasa, fungsi eksekutif itu semua terganggu atau kemampuan untuk belajar hal baru. Namun yang non kognitif atau BPSD, behavioral psychological symptom of dementia, itu mungkin pasien menjadi cemas, bisa gejala psikotik,
atau agresi verbal dan fisik, pasiennya agitasi, justru dia gangguan tidur, depresi, wandering, ngumpulin barangnya seperti saya katakan tadi. Di sini ada kita mengenal istilah mild cognitive impairment. Artinya apa? Jadi suatu sindrom penurunan kognitif yang lebih besar daripada yang diharapkan untuk usia dan tingkat pendidikan individu tersebut. Namun masih tidak berdampak besar pada aktivitas seharian dan tidak memenuhi kriteria untuk demensia. Jadi di tengah-tengah. Ini normal, ini Alzheimer disease. Alzheimer disease merupakan salah satu demensia yang paling umum kita temukan ya. Jadi mild cognitive impairment itu ada di tengah-tengah, hampir bisa menuju ke arah gangguan Alzheimer. Jadi ketika kita menemukan pasien dengan mild cognitive impairment, apa yang kita pikirkan? Jadi pertama kita gali dulu keluhan kognitifnya. Apakah ini tidak normal menurut usia, dia tidak demensia, namun ada penurunan kognitif, namun masih normal aktivitas fungsional esensial. Oh iya, mild cognitive impairment. Kemudian kita tes domain kognitif. Apakah ada suatu hendaya memori? Jika iya, mild cognitive impairment bisa kita bagi tunggal atau multi-domain. Oh tidak, berarti non-arm and mode. A, mild cognitive impairment bisa tunggal atau bisa multi-domain. Diagnosis mandinya adalah delirium, depresi, gangguan kognitif, dan retardasi mental. Jadi bedanya dengan delirium yang tadi kalau demensia insidious, progresif, irreversible, kesadarannya jernih, sedangkan kalau delirium itu onsetnya akut, berfluktuasi, dan kesadarannya berkabut atau terganggu. Depresi bedanya dengan demensia, pada depresi itu sebenarnya kemampuan kognitifnya memang masih bagus, tapi ya di sini dominan adanya gangguan moodnya, gejala moodnya, dan sering kita sebut dengan pseudo demensia. Bedakan dengan gangguan affectivius, jadi suatu gejala dibuat oleh pasiennya, dan retardasi mental. Kalau retardasi mental itu dari awal memang pasien tidak mampu misalkan melakukan aktivitasnya yang sehari-hari atau mengurus diri. Sedangkan demensia dia masih mampu mencapai puncak perkembangan sebelum akhirnya dia menjadi turun, terganggu. Bagaimana penata laksanaan pada demensia? Itu ada tata laksana psikososial. Meliputi apa? Jadi meliputi yang pertama mempertahankan kemampuan penderita yang masih tersisa. Yang kedua, kita menghambat progresivitas kemudian fungsi kognitif, dan yang ketiga adalah mengelola gangguan psikologis dan perilaku dari pasiennya. Kemudian kita berikan juga bantuan emosional dan psikoedukasi pada keluarga dan caregiver. Misalkan kita berikan penjelasan bahwa perlu kita berulang kali mengenalkan diri ketika menemani pasien atau menjelaskan kepada pasien di mana ia berada, siapa orang yang datang, untuk tetap mempertahankan daya ingatnya itu. Yang ketiga, pemberian obat anti demensia, itu contohnya donepezil ya. Dan yang keempat adalah pemberian obat untuk gangguan lain yang menyertai. Kalau pasien dengan PTSD misalkan, yang muncul gejala psikotik, ya kita berikan antipsikotik dengan dosis yang menyesuaikan, karena mungkin pasien demensia itu usia umumnya prevalensinya paling banyak pada usia yang tua gitu. Jadi mungkin perlu penyesuaian dosis. Kalau misalnya pasien menunjukkan gejala depresi, mungkin kita bisa berikan antidepresan, contohnya golongan SSRI. Kalau insomnia kecemasan, mungkin kita berikan benzodiazepin.